Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih kawan-kawan, pohon cabai, cili, pepper cabai rawit ya, artinya. Nah, di sini saya ada menanam beberapa pohon cabai yang saya tanam di dalam polybag saja. Jadi kita sedikit mengenali bahwa cabai ini ternyata memiliki bentuk yang unik, cantik, tetapi nggak semua orang mau memakannya. Nah, itu dia. Tidak semua orang mau memakannya, ya. Padahal kalau kita perhatikan cabai ini menggiurkan ya. Apalagi sambil makan bakwan gitu, buka puasa, makan gorengan, tahu, wah, sepertinya sedap. Tapi setelah kita perhatikan, eh, nggak semua cabai ini ada yang mau makan. Kenapa? Jawabannya kenapa gitu? Kenapa sih pada nggak mau makan cabai ini? Ini yang pertama karena dia bentuknya cabai hias, ya. Cabai hias ini banyak orang yang memang nggak begitu mau makan karena mereka takut, dan bahkan banyak pertanyaan orang yang ketika melihatnya mereka bertanya ini cabai ini bisa dimakan atau enggak gitu lah. Walaupun kita bilang bisa, tetapi mereka ragu untuk memakannya. Ya, ini yang pertama nih. Coba kita perhatikan, ada cabai yang memang besar, besar, montok. Nih, coba nih perhatikan, montok ya. Ini Thai pepper, cabai rawit Thailand. Dengar-dengar sih Thai pepper ini ataupun cabai rawit Thailand ini adalah bahan baku yang biasa dibuat untuk cabai kering. Makanya orang nggak mau makan ini, kenapa? Karena rasanya yang sangat pedas. Namun eh, yang berbeda dari Thai pepper ini, ternyata kalau dilihat ujung dari cabai tersebut sampai ke pangkal itu rasanya berbeda. Semakin ke pangkal semakin pedas, semakin ke pangkal semakin pedas. Nah, itu dia kelebihan dari Thai pepper. Mudanya berwarna hijau kekuningan seperti cabai biasa, kemudian matangnya berwarna merah, merah delima, montok ya. Sebenarnya sayang kalau dimakan. Ciri-ciri dari cabai ini, kalau kawan-kawan yang pengen beli bibitnya, nih coba perhatikan di batangnya, di apa namanya, dekat mata tunas di sini. Ini terdapat warna yang keunguan di sini ya. Nih coba perhatikan nih yang ini juga. Nah, ini dia. Ini ciri khas dari Thai pepper. Sementara kalau yang lain tidak ada. Ini kita lihat hanya di percabangan ataupun di dekat mata tunas sekeliling. Nah, lihat ya. Ini dia. Cantik batangnya. Kemudian yang kedua nih. Yang kedua ada Billy Goat. Billy Goat, Billy Goat. Sering kita lihat ya buahnya seperti ini. Nih. Ini banyak juga yang nggak mau makan nih. Kenapa banyak nggak mau makan? Karena nggak ada rasanya. Cuman khas aroma cabai, kemudian rasanya nggak bisa dibilang pedas lah. Ya, Thai pepper. Ini keunikan keunikan Billy Goat ini pun ada nih, yaitu suka merontokkan daunnya. Daunnya rontok, ya kan? Terlihat renggang, daunnya rontok, kemudian nanti buahnya habis. Setelah buahnya habis, baru dia memunculkan daun yang baru dengan bunga yang baru. Jadi buahnya ini genjah,
ya, nggak habis-habis. Cantik. Untuk bijinya terlihat padat dan bentuknya juga sangat cantik. Nah, ini biasanya dipakai orang untuk campuran aja nih, pakai ibu-ibu untuk campuran cabai supaya ada kelihatan warna merahnya. Yang ketiga ini, yang ketiga purple candle, warnanya ungu, purple, kemudian seperti candy, permen. Ya, ini dilihat warnanya sangat mengkilat, kemudian sekilas mirip dengan paprika. Kalau kita dengar kata paprika, apakah pedas? Jawabannya tidak pedas. Ya, ini cabai ungu. Orang bilang cabai ungu, tapi yang jenis purple candle karena banyak dia yang memiliki warna yang ungu ya. Cabai rawit ungu ada, kemudian apalagi ya, seperti Bolivian rainbow juga ada ungunya. Ini purple candle, nggak ada rasanya. Maksudnya bukan nggak ada rasa, nggak pedas. Orang juga tidak begitu mau untuk memakannya. Nanti matangnya ini berwarna merah, ada yang matang di atas. Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ini kuning, matangnya berwarna kuning, kemudian lebih cenderung mengkerut. Ini namanya lemon drop. Kenapa dinamakan lemon drop? Karena cabai ini ketika dimakan ada rasa sensasi lemonnya. Nah, itu dia. Ada sensasi lemonnya, berarti kita memakannya bukan hanya sekedar pedas, padahal ini nggak begitu pedas ya, nggak terlalu pedas, tetapi ketika kita makan ini kulitnya tebal, kemudian bijinya sedikit, kalau kita makan ini agak berair. Nah, dan di situ kita merasakan ada sensasi ataupun rasa sedikit lemon di dalam cabai lemon drop ini. Ini dia lemon drop, masih muda tapi buahnya udah banyak. Cuman lemon drop ini memang cenderung batangnya lemah, harus dijaga, harus memakai ajir. Sementara kalau yang lain kan tidak, ya, batangnya kuat. Kemudian yang ini, ini adalah cabai yang memang banyak orang tidak mau memakannya. Jangankan tidak mau makan, sedangkan untuk memegangnya pun banyak orang yang nggak mau. Emang cabai apa sih ini? Ini adalah cabai Carolina Reaper. Ya, kita pernah dengar Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia. Nah, kalau dibanding-bandingkan nih, kawan, satu buah Carolina Reaper ini untuk pedasnya itu sebanding dengan cabai rawit kira-kira 2 kg. Wah, sangat pedas ya. Ini kalau dipegang pun seperti ini harus cepat-cepat cuci tangan. Karena kalau kita habis memegangnya, kita akan merasakan panas di ujung-ujung jari. Ini lebih baik kita, kalau kita mau petik, yaitu tangkainya, jangan buahnya. Apalagi kalau udah kita petik kemudian kita ngucok-ngucok mata, wah, itu bahaya. Jadi kalau misalkan kita ingin menanam cabai, ini saya berikan bagaimana cara untuk menanamnya pada media polybag seperti ini saja. Pertama, media dari cabai ini sebenarnya tidak mesti harus poros. Cabai tidak membutuhkan media yang poros, tetapi cabai juga tidak membutuhkan media yang padat kemudian becek. Tetapi kita buat medianya walaupun tidak poros, pada saat kita siram air tidak terlalu lama tergenang di
media. Ini salah satu penyebab daripada air yang terlalu lama tergenang di media, ya, yaitu kerating daun. Ini dia, kerating daun. Kalau keriting daun, apa akibatnya bagi tanaman yang lain? Ya, akibatnya adalah kita lihat sebenarnya satu letting dengan ini, satu umuran dengan ini. Yang ini sudah banyak berbuah, bahkan sudah pernah dipetik, sedangkan ini belum mau berbuah. Disebabkan karena apa? Keriting daun. Ya, keriting daun. Ini dia, padahal sama nih. Ini juga apa namanya? Thai pepper. Kemudian pemupukan jangan lupa. Kalau untuk dikonsumsi sendiri, tetap saya sarankan untuk menggunakan pupuk kandang. Digunakan untuk pupuk kandang. Kalau mau pakai pupuk NPK Mutiara silahkan. Terserah masing-masing. Cuman saya sendiri pakai pupuk kandang, yaitu saya kocor ataupun saya semprot, ya, dengan pupuk kandang kohe kambing ataupun kotoran ayam kalau ada, kohe kambing. Kemudian saya juga sesekali memberikan urin kelinci, ya. Ini dia untuk penyiraman bagi cabai. Ingat, cabai membutuhkan air yang cukup, maka jangan telat untuk menyiram tanaman cabai. Maka oleh sebab itu dilihat kalau dia tanamannya mulai layu, maka segera disiram, ya. Kalau misalkan di siang hari terlihat layu, maka pada saat itu kita menyiramnya di media dengan air jangan yang dingin, tapi air yang agak hangat sedikit saja, dan kemudian kita siramkan sedikit demi sedikit untuk menjaga sampai sore. Waktu sore baru kita siram dengan air yang banyak. Oke. Oh, yang terakhir nih kawan, cabai yang selalu kami makan. Cabai mana dia? Ini dia, pepper, cabai rawit. Cara orang bilang cabai Jawa nih, cabai Jawa ataupun cabai gendon. Rasanya pedas. Ada yang bilang ini juga cabai setan katanya. Wah, ternyata setan punya cabai, ya, penghasil cabai. Tidak. Nah, ini kita tahu kalau mudanya seperti ini. Ini pun kalau kita petik kemudian kita makan, rasanya sangat pedas. Apalagi yang merah. Ini dia. Baik, kawan-kawan, demikian dulu nih sekilas tentang cabai, ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semuanya nih. Bagi kita yang mau nanam untuk hias, silahkan pilih cabai hias. Kalau tidak mau, kita mau memakan cabai tersebut, maka kita pilih cabai yang benar-benar untuk dikonsumsi, ya. Kemudian pemupukan juga jangan lupa, kalau bisa gunakan kotoran hewan ataupun pupuk kandang. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan buah daripada cabai tersebut secara organik, alami, ya, tidak mengandung bahan kimia. Oke, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.